Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran IPA Fisika di SMA kelas 10 dalam fase E, saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri nama pembelajaran dengan alur sobean. Sobean sendiri, istilah ini dikembangkan di daerah kami di Buleleng, itu merupakan satu istilah bagi keunggulan mutu sebuah produk. Seperti misalnya untuk buah gitu, misalnya buah sobean itu adalah buah yang benar-benar menunjukkan kualitasnya. Jadi menunjukkan potensi produk itu sendiri. Nah, saya menginginkan nilai sobean ini pun juga masuk ke dalam kelas-kelas pembelajaran, di mana nanti dituntut siswa itu menunjukkan potensi dan keunggulannya sendiri terkait dengan apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Nah, dalam pembelajaran fisika sendiri selama ini sangat jarang ditemui pembelajaran yang bagaimana menekankan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar murid-murid kita. Nah, dalam materi energi terbarukan ini, anak-anak saya ajak untuk mengenal jenis-jenis pembangkit energi yang ada di sekitar mereka di lingkungan Kabupaten Buleleng. Jadi saya menunjukkan daerah-daerah sebagai peta jaringan energi di Kabupaten Buleleng, di mana nanti mereka belajar untuk mengembangkan apa saja potensi-potensi sumber energi terbarukan yang ada di Buleleng sebagai sumber belajar. Nah, dari sana mereka saya ajak untuk mengembangkan pembelajaran untuk belajar dengan menggunakan alur sobean yang saya gunakan. Alur sobean sendiri memiliki langkah pembelajaran sebagai berikut. Dalam sesi perencanaan pembelajaran, diidentifikasi karakteristik siswa berdasarkan gaya belajar, kesiapan belajarnya, serta minat siswa. Dari tes yang dilakukan berupa tes diagnostik gaya belajar, diperoleh bahwa ternyata siswa di kelas 10D memiliki karakteristik gaya belajar yang beragam. Dari segi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran baik secara digital maupun secara manual. Serta dari segi minat siswa, ternyata siswa menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan kelas mereka. Halo semuanya, saya Wahyu dan ini teman saya Cindy. Kami sedang membuat proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kami sedang ada di perpustakaan. Kami sedang mencari-cari materi yang mendalam tentang apa sih itu pembangkit listrik tenaga nuklir, gimana cara kerjanya. Posisi duduknya yang rileks, punggungnya ditegakkan, pejamkan mata, tarik nafas secara sadar, tarik perlahan, kemudian kalian keluarkan. Ini seterusnya sampai kalian merasakan bahwa kalian merasa sudah rileks. Yang pertama itu saya berencana untuk menjadikan Buleleng menjadi kabupaten yang mewajibkan penggunanya untuk menggunakan mobil listrik. Nggak lagi pakai mobil yang berbahan bakar minyak, karena minyak bisa habis kan, semakin lama semakin habis, dan juga polusinya bisa berbahaya bagi kita. Gas CO2. Hari ini saya ingin membuat proyek tentang PLT Bayu. Sekarang kami hari ini saya masih merancang saya dulu.
Jadi di sini saya memiliki partner yaitu bernama Farel. Jadi di sini jadi di sini kami mengambil PLT Bayu atau pembangkit listrik tenaga Bayu. Sebenarnya pembangkit listrik tenaga Bayu ini masih sedikit di Indonesia dan mungkin dari kalian masih ada yang asing. Sebenarnya apa sih PLT Bayu itu? Itu akan dijelaskan oleh Farel. Pembangkit listrik tenaga Bayu adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi tenaga listrik. Nah, cara kerja dari PLT ini cukup sederhana. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan. Itu apa? Jadi PLTMH itu adalah pembangkit listrik yang berskala kecil yang outputnya itu di bawah 100 kW. Nah, di sini kita sudah membuat miniatur dari PLTMH. Jadi di sini Panji. Jadi di sini itu yang pertama ada, kalau nggak kelihatan, ini ada pemompa akuarium yang nantinya kami akan isi air. Selanjutnya nanti air akan dibawa ke sini dan akan disalurkan ke baling-balingnya. Jadi nanti di yang tidak dapat diperbarukan. Nah, menurut kalian di Buleleng kira-kira potensi energi terbarukan mana yang paling cocok dikembangkan? Air. Apalagi? Surya. Biomasa. Kotoran. Bagaimana? Dah ya, cocok berarti Buleleng ya, ada energi terbarukan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar membuat proyek pembangkit, proyek energi terbarukan? Ini kita bisa kerja kelompok berkali-kali, tapi pembelajaran tetap seru, kita menarik, jadi kita tahu banyak hal tentang sumber-sumber daya terbarukan, sehingga kita bisa belajar ke depannya dan memanfaatkan sumber-sumber daya ini jadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk pembelajaran energi terbarukannya, sudah bagus sekali. Mohon produknya disimpan, akan kita gunakan tanggal 20 nanti untuk pameran proyek ya. Baik, sekian pembelajaran untuk energi terbarukan dari kelas berapa? 10. Dari sana kita bisa melihat bahwa ternyata ketika anak-anak diberikan ruang untuk melakukan menggali potensinya, mereka bisa menemukan dan menggali apa yang bisa dikembangkan untuk daerah sekitarnya. Seperti di Buleleng, mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa di Buleleng ini ternyata cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan sebagainya. Jadi ketika mereka belajar fisika, belajar mata pelajaran di kelas, itu adalah tentang lingkungan mereka. Jadi mereka tahu bagaimana pengembangannya, mereka tahu bagaimana prosesnya, mereka tahu konsep-konsep yang ada di dalamnya. Jadi potensi keunggulan anak-anak ini untuk diberlakukan di daerah sekitar untuk sebagai sumber belajar itu benar-benar menunjukkan hasilnya yang sangat baik. Jadi the spirit of Sobean, konsep Sobean yang muncul sebagai istilah di daerah kami untuk keunggulan potensi produk itu juga bisa diterapkan di kelas kita dengan menunjukkan bahwa anak-anak di kelas saya, di kelas di SMA Negeri 1 Singaraja itu menunjukkan potensi Sobean yang benar-benar luar biasa. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.